Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Fernando dengan NIM 8040190294. Di sini saya akan menjelaskan materi kecakapan antar personil yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Menanggapi Hoak di Era Disrupsi. Yang pertama, definisi era disrupsi. Di Indonesia, menemukan bila disrupsi merupakan sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem tatanan lama dengan sistem tatanan baru, di mana disrupsi berpotensi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Disrupsi pada akhirnya menciptakan suatu dunia baru atau digital marketplace. Hal ini yang kemudian dibuktikan bila sebuah persaingan antar kelompok yang maupun perorangan tidak lagi dipengaruhi oleh siapa yang memiliki modal banyak maupun aset kekayaan dan kantor bergedung megah dan mewah. Karena secara perlahan namun pasti, orang yang siap dengan perubahannya mampu menguasai beragam sektor hanya karena berkepandaian mereka dalam memanfaatkan teknologi digital. Di era teknologi digital dengan kecepatan akses internet dan kemudian berkomunikasi melalui media digital seperti sekarang ini memperlihatkan bila disrupsi melahirkan beragam perubahan, terutama pola interaksi dalam masyarakat yang kini seperti lebih transparan, sempit, dan rentan, namun dianggap lebih inovatif. Cepatnya perkembangan dan menyebarnya digitalisasi dalam masyarakat tanpa sadar menuntut mahasiswa sebagai sekumpulan orang terdidik dan berasal dari berbagai disiplin ilmu serta menjadi kekuatan sosial yang sangat luar biasa. Untuk itu, kita ikut serta melakukan perubahan agar tidak tertinggal cepat perkembangan zaman. Namun juga tidak terbawa arus ke sisi negatif dari adanya disrupsi, terutama di dalam media digital. Karena lagi tanpa kita sadari, di dalam era disrupsi seperti ini persoalan demi persoalan yang muncul semakin rumit sehingga mahasiswa seharusnya peka dan tanggapan untuk bisa mengikuti perubahan dengan ikut serta memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media secara baik dan bijak. Itulah mengapa mahasiswa harus menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh perubahan itu sendiri yang menjawab tantangan yang ada agar tidak tertinggal oleh ketidakmampuan diri untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kedua, hoak. Hoak sendiri secara sederhana kita kenal dan artikan sebagai bentuk informasi palsu atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, namun dikemas dengan narasi yang dibuat seolah-olah bila hal tersebut benar terjadi adanya. Dan lebih parahnya, menurut data Masyarakat Telematika Indonesia atau disebut juga Mastel, menyebutkan bila hoaks paling banyak tersebar yaitu melalui media sosial. Tidak heran apabila oknum tidak bertanggung jawab yang mengetahui kelemahan anak muda ini dengan gambling membagikan beragam berita palsu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya dengan menyebarkan ujaran kebencian dan kebencian di media sosial. Padahal hoaks sendiri sangatlah berbahaya. Hal ini yang kemudian menyeret mahasiswa sebagai generasi muda atau biasa kita kenal dengan generasi milenial yang tidak hanya berkewajiban menimba ilmu di bangku perkuliahan, namun juga menjadi agen of change yang membawa perubahan positif agar mampu menjadi generasi yang bisa menyelamatkan bangsa dan kaum mudanya dari rentan terpaparnya mereka oleh marak berita bohong atau hoaks. Apalagi mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial, baik untuk kepentingan pendidikan, berkarya, maupun untuk menunjukkan eksistensi semata. Mahasiswa seharusnya mampu bersikap kritis dalam menyaring berbagai informasi yang masuk, bukannya malah ikut terprovokasi dan mudah tersulut dengan apa yang tersebar, sampai-sampai bukannya menjadi penengah,
Mahasiswa kadang juga menjadi oknum penyebar ujaran kebencian karena hanya merasa bila informasi yang didapat sesuai dengan pendapat. Penyebaran hoaks ini tidak hanya berbentuk video yang kemudian disebarkan melalui grup aplikasi pesan saja, namun beragam bentuk hoaks seperti narasi dan foto. Bahaya hoaks bagi masyarakat terutama generasi muda. Yang pertama, masyarakat menjadi mudah terhasut karena biasanya hoaks dikemas dengan bahasa yang apik dan komunikatif. 2. Merugikan pihak yang difitnah. Informasi bohong atau hoaks yang disebarkan biasanya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjatuhkan orang lain atau kelompok lain demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang ketiga, hoaks bisa menyebabkan pertikaian tidak hanya di dunia maya, tapi juga dalam kehidupan nyata. Peran mahasiswa menanggapi berita hoaks di era disrupsi. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media digital baik untuk kepentingan pendidikan berkaya maupun untuk menunjukkan eksistensi semata terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Seharusnya menjadi agents of change yang tidak hanya berkewajiban menimba ilmu di bangku pendidikan. Generasi yang seharusnya mampu bersikap kritis dalam memfilter berbagai informasi yang masuk, tidak mudah terprovokasi dan menjadi generasi penyelamat bangsa dan rentan berbapernya berita bohong atau hoaks. Yang pertama, pahami terlebih dahulu etika dan literasi media dalam bermedia digital. Mencari kebenaran dari sebuah informasi yang beredar. 3. Baca berita tersebut sampai tuntas dan bandingkan dengan beberapa berita lain sebelum kemudian dikritis berita tersebut. Yang keempat, curigai judul berita yang dirasa mengandung unsur provokatif. 5. Tidak terburu-buru dalam menyebarkan luaskan berita yang belum tentu benar. 6. Laporkan akun atau pengguna yang membuat berita tersebut kepada pihak yang berwenang. Kesimpulannya, di era disrupsi sekarang ini memberikan kita terutama mahasiswa perlu pemahaman bila memanfaatkan media digital terutama media sosial. Haruslah secara cerdas dan bijak. Kepandaian dalam menggunakan media sosial harus diimbangi dengan bagaimana menyaring informasi dengan cermat dan kritis. Jangan ada kata mau untuk diprovokasi dan terprovokasi karena hanya kurang tuntas dalam membaca informasi yang beredar ataupun tidak mencari secara jelas dari mana informasi tersebut berasal. Apakah informasi tersebut benar adanya atau hanya untuk menghasut masyarakat agar terpedaya? Karena tantangan kita saat ini adalah bagaimana agar tidak acuh atau tidak mempedulikan bahaya hoaks yang menimbulkan berbagai efek negatif berkepanjangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.